Sebetulnya di awal waktu tuh mau jadi atlet dan udah nyaris jadi atlet sama ibu atau orang tua dilarang, terus saya pivot menjadi musisi. Itu pun juga nyaris jadi sama seorang ibu pikir kayaknya nggak bakal dapat kerjaan kalau jadi musisi, dan ibu selalu bener ya. Saya berubah jadi akuntan. Terus saya ngambil CPA, CFA di Amerika, lulus, terus saya praktek sebagai public accountant, certified public accountant. Saya tuh dulu agak sulit mengekspresikan banyak hal. Tapi saya punya bos yang kalau menurut saya sangat brilian. Brilian dalam konteks penggunaan common sense. Dan saya percaya siapapun kalau mau sukses itu common sense-nya harus jalan. Jangan kognisi aja, tapi common sense. Dan dia tuh yang ngasih tahu, lu tuh kayaknya kaku banget kalau ketemu sama klien, lu coba deh ngoceh di depan cermin 15-20 menit sehari. Itu waktu saya umur 24. Itu saya lakukan dan sampai hari ini masih saya lakukan tiap hari. Jadi saya tuh setiap hari ngobrol aja dengan diri saya sendiri di depan cermin selama 10, 15, 20 menit, ngomongin apa aja. Dan kalau menurut saya kalau ini adalah smart luck. Keahlian yang bisa diakuisisi dan siapapun ini bisa melakukan. Dan kalau kalian itu mempraktekkan hal-hal seperti itu, tentunya kapasitas berdongeng di wilayah di Asia Tenggara untuk berdongeng itu sangat nyata. Kita nggak bisa mendokumentasikan, kita nggak bisa bercerita. Yang tadi saya lupa sampaikan adalah mayoritas dari 375.000 yang tertulis mengenai Asia Tenggara itu ditulis oleh orang non Asia Tenggara. Jadinya ini PR kita ke depan adalah bagaimana untuk menyempurnakan rasio publikasi buku mengenai Asia Tenggara dengan publikasi buku dunia. Dan itu bisa dilatih. Promosi buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan ucapan terima kasih pada teman dekat saya dan senior saya, Mas Hendro dan Mas Wija dan seluruh jajaran pimpinan di Paramadina dan mahasiswa dan juga anggota publik yang hadir di acara di malam hari ini. Buku ini saya tulis beberapa bulan yang lalu dan dimulai mungkin di tahun 2024 pertengahan, selesai itu menjelang akhir kuartal pertama tahun ini. Dan ini merupakan proses yang luar biasa, melelahkan, karena saya itu sangat mengunderestimate bahwasanya untuk nulis itu ternyata jauh lebih sulit daripada ngomong. Tapi mungkin yang saya mau garis bawahi di sini adalah ini buku yang agak beda mengenai Asia Tenggara yang dikupas terkait dengan beberapa dimensi, terkait dengan sejarah kolonial, sejarah agama, pendidikan, perekonomian, dan dampak inovasi teknologi terhadap wilayah Asia Tenggara, yaitu internet dan artificial intelligence, dan juga secara geopolitik pembentukan wilayah Asia Tenggara ini gimana, dan kedepannya tentunya. Yang paling penting adalah faktor kedepannya itu kayak gimana. Kalau kita jalan dari kota kecil namanya Tanway di Myanmar sampai kota kecil di Papua, yaitu Merauke, itu adalah dua titik longitudinal paling jauh dari barat ke timur untuk wilayah Asia Tenggara. Itu jaraknya 5.000 km, yang sama dengan jarak dari
San Francisco ke Boston. Kalau kita jalan dari kota kecil di utaranya Myanmar, namanya Nok Mong, sampai kota kecil di dekat Pulau Rote, namanya Boa, itu yang merupakan titik latitudinal paling jauh dari utara ke selatan, itu jaraknya 4.000 km, yang sama dengan jarak antara Tehran ke London. Poin saya adalah, ini adalah wilayah yang sangat immense dan juga sangat diverse. Tapi seringkali imensitas dan diversitas yang karakteristik dari wilayah Asia Tenggara ini membuahkan kebingungan terkait dengan kapasitas atau bahkan inkapasitas warga di Asia Tenggara untuk bercerita satu sama lain ataupun ke komunitas internasional. Ini secara empiris terbukti bahwasanya selama ini jumlah buku yang tertulis atau ditulis mengenai Asia Tenggara itu jumlahnya kurang lebih 375.000. Jumlah buku secara keseluruhan yang tertulis, terpublikasi itu kurang lebih 140 juta. Jadi secara matematis atau persentase, buku yang bercerita atau menceritakan wilayah Asia Tenggara itu hanya 0,26% dari total buku yang terpublikasikan. Yang mana wilayah kita populasinya kurang lebih 700 juta, itu merupakan kurang lebih 9% dari populasi dunia. Ini menggarisbawahi bahwasanya orang Asia Tenggara sangat tidak bisa bercerita, sangat tidak bisa berdongeng, dan masih kurang menguasai numerasi dan literasi. Dongeng itu harus ditopang dengan penguasaan literasi dan numerasi. Tanpa dua atribut tersebut, dongeng apapun oleh siapapun itu mungkin agak-agak sedikit hampa. Nah, kita melihat kalau kita jalan dari Sabang sampai Merauke, 88% dari kepala rumah tangga di Indonesia itu nggak memiliki pendidikan S1. 93% dari elektorat yang nyoblos di daerah dan pusat tidak memiliki pendidikan S1. Jadi jangan komplain mengenai kualitas politikus atau pemimpin. Karena mereka nggak datang dari planet Mars. Mereka datang dari diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri ini sangat kental dengan kolam yang sangat kecil. Kolam yang ikannya itu mayoritas tidak berpendidikan S1. Jadi tugas kita atau tanggung jawab kita ke depan adalah untuk menurunkan persentase tersebut dari 88 ke 0, 93% ke 0. Hanya dengan investasi seperti itu, harapan kita untuk tidak mengkritis atau mengkritik siapapun itu akan lebih terrealisasi. Nah, saya di kubu yang sangat percaya bahwasanya kalau di rumah tangga 88% kepala rumah tangganya tidak memiliki pendidikan S1, seorang anak dari rumah tangga tersebut jalan kaki, naik becak, naik ojek, naik kapal, naik bus, naik apapun menuju ke sekolah, anak tersebut akan berhadapan dengan seorang guru yang berhadapan di depan 20 sampai ratusan siswa atau siswi atau mahasiswa. Sedangkan orang tua itu hanya berhadapan di depan 2 atau 3 anak. Dalam batas logika, scalability itu lebih bisa dipertanggungjawabkan di sekolah. Tapi yang harus kita pertanggungjawabkan adalah scalability of brilliance, not stupidity. Yang kita harus skalakan adalah kecerdasan, keterampilan, bukan kebodohan. Harapan kita untuk mengskalakan apapun yang kita inginkan
adalah di guru. Karena guru itu tugasnya adalah menyuntik dua atribut utama. Yang pertama, imajinasi, bukan formulasi. Yang kedua, menurut saya, adalah ambisi. Orang itu dimanapun bisa sukses kalau dia diisikan dengan ambisi dan imajinasi. Ada atribut ketiga yang membuahkan kesuksesan dalam konteks apapun. Mau sebagai pemimpin tempat ibadah, pemimpin tempat akademis, sebagai entrepreneur, sebagai politikus, sebagai policy maker, sebagai apapun, atribut ketiga yang dibutuhkan adalah keberuntungan atau hoki. Kalau nggak hoki, nggak bakal jadi rektor Paramadina. Walaupun dia ambisius dan imajinatif. Kehokian itu bisa dikupas dan ada dua bagian atau dua tipe. Yang pertama adalah blind luck dan yang kedua adalah smart luck. Smart luck ini adalah keberuntungan yang bisa diakuisisi dengan latihan. Butet Owi itu setiap hari mukul 1.000 sampai 2.000 shuttlecock. Dan mereka memastikan dengan latihan memukul 1.000 sampai 2.000 shuttlecock setiap kali latihan, shuttlecock tersebut terbang di atas net dan jatuh sebelum garis out atau keluar. Nah, hanya dengan latihan kehokian tersebut akan termanifestasi di saat-saat yang sangat menentukan, apakah itu di semifinal atau di final. Tapi itu adalah keberuntungan yang sangat bisa diakuisisi. Nggak hanya dengan sholat, nggak hanya dengan bersembayang. Nah, ini kalau menurut saya nilai-nilai yang harus ditanamkan ke anak-anak muda ke depan, mengingat pembentukan otak itu terjadi 90% sampai kita umur 9 tahun. Peningkatan IQ terjadi sampai kita umur 16. Harapan kita untuk kita semua yang di atas umur 16, otak kita udah nggak bakal bisa berkembang lagi. Itu pasti dan empiris. Dan medis. IQ kita juga udah nggak bisa naik. Tapi harapan kita untuk siapapun di atas umur 16 adalah untuk melebarkan wawasan. Ini yang seringkali saya sebut sebagai keterbukaan. Keterbukaan itu adalah atribut yang sine qua non, merupakan prekondisi untuk unit apapun di level orang, di level keluarga, di level institusi, di level negara, di level bangsa, di level budaya, di level peradaban, untuk bisa mengamalgamasikan atau mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi. Kekuatan preservasi itu adalah ortodoksi atau tradisi. Kekuatan inovasi itu adalah sesuatu yang baru, tapi tanpa adanya keterbukaan, sulit untuk siapapun sebagai unit, apakah itu orang, keluarga, institusi, bangsa, negara, dan peradaban, untuk mengkombinasikan kekuatan yang baru atau kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi. Tes litmus untuk menunjukkan keterbukaan adalah kalau di Sumedang, masyarakat luas di kampung di Sumedang itu memerlukan ajaran fisika dan ternyata nggak ada guru fisika yang bisa mengajarkan ajaran tersebut. Tapi ternyata ada orang Somalia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat luas di Sumedang, dan orang Somalia tersebut berpaspor Inggris, dan kalau pemimpin desa atau kampung atau apapun di Sumedang itu menunjukkan keterbukaan untuk mengakomodasi talenta dari Somalia berpaspor Somalia, apa Inggris, untuk mendidik masyarakat luas di Sumedang, itu kalau menurut saya manifestasi dari keterbukaan. Jadi seringkali kita buta, membutakan diri dengan memutar balik definisi mengenai patriotisme ataupun nasionalisme.
Saya di kubu yang percaya bahwasanya nasionalisme itu bukan mengenai identitas diri kita, bukan mengenai siapa yang memiliki, tapi lebih mengenai siapa yang menikmati. Kalau rakyat atau masyarakat luas menikmati, itu jauh lebih nasionalis daripada kalau masyarakat luas tidak bisa menikmati. Tapi kalau rakyat butuh untuk mengetahui quantum mechanics, dan yang harus diajarkan itu adalah quantum mechanics, dan yang bisa ngajar quantum mechanics itu adalah orang non-Sumedang, non-Indonesia, bukalah pintu selebar-lebarnya agar kita bisa maju dan mengamalgamasikan antara kekuatan inovasi dan kekuatan preservasi. Nah, seringkali kita bicara mengenai dampak inovasi teknologi termasuk internet dan AI. Internet itu merupakan the democratizer of information, mendemokratisasikan informasi dengan kapasitas untuk mendiseminasikan informasi secara luas dan dalam, tapi secara empiris terbukti bahwasanya demokratisasi informasi ini tidak tersalin dalam konteks demokratisasi ide. Ide sudah terpolarisasi ke echo chamber yang sebelah kiri banget dan echo chamber yang sebelah kanan banget. Dan dua echo chamber tersebut tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berkolaborasi, sehingga kapasitas untuk melakukan musyawarah mufakat atau agree to disagree nihil. Polarisasi percakapan ini sudah termanifestasi dalam polarisasi ideologi. Ideologi paling kiri dan ideologi paling kanan. Tapi masalahnya yang sangat struktural adalah siapapun yang di sebelah kiri atau paling kiri, kalau berkampanye itu berdasarkan message of hope, memberikan harapan. Tapi begitu ketahuan bahwa dia melakukan plagiat, waktu ngambil S2 atau tingkat 3 di universitas, kredibilitasnya hilang, sehingga message of hope-nya hilang. Tapi orang yang di kaum kanan, ini lebih gampang. Mereka berkampanye dengan the message of fear, the message of intimidation. Lo kalau nggak milih gua, hati-hati lo, lo bakal dirampok. Lo kalau nggak milih gua, hati-hati lo bakal diperkosa. Itu nggak perlu kredibilitas. Polarisasi dan kesenjangan ini udah nyata. Kesenjangan itu termanifestasi dalam 4 hal. Yang pertama kesenjangan kekayaan, yang kedua kesenjangan pendapatan, yang ketiga kesenjangan peluang, dan yang keempat adalah sentripetalisme. Ini termanifestasi dalam bagaimana pertumbuhan ekonomi di kota primer jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kota sekunder, apalagi di kota kecil dan daerah. Dan ini pervasif di negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Empiris, datanya udah jelas sekali. Nah, kita melihat ini ada buku yang baru ditulis oleh Darren Acemoglu, pemenang Nobel, bersama James Robinson. Judul bukunya Power and Progress. Dalam buku itu beliau atau mereka menggarisbawahi secara empiris bahwasanya inovasi teknologi itu tidak diekori dengan shared prosperity. Median wage di Amerika Serikat dari tahun 45 sampai 73 itu kenaikan per tahunnya 2,5%. Tapi semenjak tahun 73 kenaikannya median wage, ini rata-rata gaji, itu naiknya cuma 0,45%. Nah, sekarang kita diplototin dengan fenomena kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Ini merupakan komoditi yang sudah abundant, sudah banyak sekali, tapi sulit untuk terjadinya demokratisasi. Hampir sama dengan modal. Modal semakin banyak, semakin abundant, tapi tidak terdemokratisasi. Gampang. Indonesia M2-nya atau money supply atau uang beredar terhadap PDB-nya itu cuma 45%. Tiongkok, Jepang, Singapura
Amerika Serikat, negara Eropa Barat itu semuanya masing-masing di atas 200%. Itu membuktikan bahwasanya uang beredar itu terkonsentrasi hanya di negara-negara tertentu, khususnya negara maju. Dan mereka memiliki keistimewaan untuk melakukan pelonggaran kuantitatif atau pencetakan uang. Kita tidak diberikan privilege untuk melakukan hal tersebut untuk alasan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Tapi poin saya adalah modal ini tidak terdemokratisasi. Yang kedua, intelligence, kecerdasan, niscaya tidak akan terdemokratisasi. Karena intelligence atau kecerdasan yang artificial ini dikuasai oleh platform-platform tertentu yang sangat finite, di bawah 10. Mungkin 3 di Tiongkok dan 6 di Amerika Serikat. Mereka itu kalau menggelontorkan dana untuk pembangunan data center, cloud, dan segalanya, ini jumlahnya triliunan dolar. Sedangkan ekonomi kita hanya 1,5 triliun dolar. Kita kalau mau ngeluarin capex saja, capital expenditure sejumlah 200 juta dolar, itu udah jungkir balik. Mereka kalau ngomong itu 300 miliar dolar, 400 miliar dolar, 500 miliar dolar, 1 triliun dolar. Jadi orders of magnitude-nya itu beda. Percakapan mereka terkait dengan hal-hal yang bisa mengedepankan inovasi teknologi, itu akan saking mengelitisasi tatanan ekonomi yang sudah elitis. Nah, impediment struktural yang kalau menurut saya nyata untuk kepentingan pengedepanan AI, ini terkait dengan energi. Asia Tenggara, itu kapasitas dayanya yang terbangun itu kurang lebih 400.000 megawatt. Indonesia 90.000 megawatt. Elektrifikasi di Asia Tenggara, Indonesia itu kurang lebih 1.300 kilowatt hour per capita. Singapura 10.000 kilowatt hour per capita. Brunei 10.000. Amerika Serikat 10.000. Tiongkok 10.000. Indonesia hanya bisa bangun 3.000 sampai 5.000 megawatt per tahun. Dan untuk mencapai titik modernitas pertama, itu bangsa manapun harus bisa mengelektrifikasi diri di level kurang lebih 6.000 kilowatt hour per capita. Jadi tugas kita adalah untuk meningkatkan elektrifikasi dari 1.300 kWh per capita ke 6.000 kW. Belum ke 10.000, walaupun Singapura, Brunei, Tiongkok, dan Amerika Serikat udah di 10.000. Ada yang tahu berapa yang harus dibangun untuk meningkatkan elektrifikasi dari 1.300 ke 6.000? 400.000 megawatt. Kalau saya lihat statistik di Indonesia, kita tuh biasanya hanya bisa bangun 3.000 megawatt. Tahun lalu anomali, 5.000 megawatt. Kalau kita memegang dan merangkul kebiasaan lama atau statistik lama, yaitu membangun 3.000 megawatt per tahun, kalau kita harus bangun 400.000 megawatt, butuh berapa tahun? 130-an tahun kan? Ini nggak bisa direkonsiliasi dengan keemasan yang kita ingin raih di tahun 2045. Yang hanya 20 tahun dari hari ini. Belum lagi kalau kita mau meningkatkan modernitas kita di level 10.000 kWh per capita. Tugas kita adalah untuk meningkatkan denominatornya. Jadi jangan hanya bangun 3.000 sampai 5.000, kita harus bisa bangun 15.000 sampai 20.000 megawatt. Dan syukur-syukur mayoritas dari hal tersebut adalah energi terbarukan. Tapi problemnya, energi terbarukan itu hanya bisa diberikan ke masyarakat luas dengan biaya paling minimum 15 sen per kilowatt hour. Sedangkan daya beli negara-negara berkembang itu hanya 5 sampai 7 sen. Ini yang menjelaskan kenapa kita teradiksi dengan batu bara. Karena batu bara itu bisa diprocure dengan biaya hanya 5 sen per kilowatt. Tenaga surya, orang sering ngomong 9 sampai 10 sen per kilowatt. Tapi itu belum menghitung baterainya yang harus di-recycle setiap 5 sampai 6 tahun. Kalau all in,
dihitung cost-nya end to end itu minimum 15 sen. Belum lagi tenaga nuklir yang minimum itu 20 sen. Jadi energi terbarukan itu hanya bisa diberikan di biaya 15 sen. Jadinya yang terjadi adalah gap antara teknologi yang sudah ada dengan daya beli yang lamban pertumbuhannya. Nah, interseksi antara dua hal tersebut, ini akan terjadi kalau yang ini turun dengan peningkatan efisiensi, dan ini naik dengan peningkatan daya beli. Tapi kenyataannya adalah, di negara-negara berkembang di dunia, anggaplah the global south, yang merupakan 84% dari planet bumi ini, pendapatan $13.205 per orang per tahun, termasuk di Indonesia, termasuk di Malaysia, termasuk di Myanmar, termasuk di Burkina Faso, mereka kemampuannya hanya di 5 sen. Dan banyak sekali neurosis politik di negara-negara berkembang, sehingga kenaikan daya beli itu tidak secepat penurunan efisiensi teknologi. Tapi ini interseksinya hanya terjadi mungkin dalam puluhan tahun ke depan. Indonesia harus membangun 400.000 megawatt dan hanya bisa membangun 3.000 sampai 5.000 megawatt per tahun. Denominatornya harus diubah menjadi 15.000 sampai 20.000 kalau kita mau melakukan modernisasi dalam lifetime kita. Asia Tenggara, kalau seluruhnya kecuali Brunei dan Singapura mau mencapai 6.000 kilowatt-hour per capita, harus membangun 1 terawatt. 1 terawatt itu biayanya 2-3 triliun dolar. Indonesia kalau harus bangun 400.000 megawatt, biayanya 1 triliun dolar. Nolnya berapa tuh? Dan sekarang kita lakukan eksperimen aja. Secara fiskal, kita ada keterbatasan. Karena rasio pendapatan pajak terhadap ekonomi kita cuma 10%. Secara moneter, kita ada keterbatasan. Rasio uang beredar terhadap PDB kita hanya 45%. Dan kita nggak bisa nyetak. Satu-satunya jalan apa? Untuk mendatangkan modal dari luar, kan? Nah, modal yang datang dari luar ke Asia Tenggara setiap tahun tuh 200-230 miliar dolar. Tapi dari angka tersebut, Singapura mendatangkan 100-140 miliar dolar. Indonesia hanya bisa mendatangkan kurang lebih 30 miliar dolar. Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, itu masing-masing hanya bisa mendatangkan 10-20 miliar dolar. Pertanyaannya, kenapa Singapura, yang hanya satu pulau, bisa mendatangkan 100-140 miliar dolar, sedangkan Indonesia lebih dari satu pulau, hanya bisa mendatangkan 30 miliar dolar. Bukan karena ideologi, bukan karena geografi, bukan karena apakah ada sumber daya alam. Tapi ada dua atribut yang sangat fundamental yang menyebabkan kenapa Indonesia tidak bisa mendatangkan modal sebanyak apa yang datang ke Singapura. Yang pertama adalah penegakan hukum. Hakim di Singapura itu gajinya 2,5 juta dolar. Dan apapun yang dikerangkakan dalam kerangka regulasi itu sangat bisa diprediksi. Dan sangat bisa membuahkan kepastian. Yang kedua, ini adalah kapasitas untuk mentranslasi dari uncertainty menjadi resiko. Seringkali orang nggak bisa membedakan antara uncertainty dan resiko. Uncertainty itu adalah unknown. Sedangkan resiko itu adalah known unknown. Resiko itu bisa dikuantifikasi, bisa diukur, bisa diprediksi, dan bisa dinilai. Nilainya apa nih? Triple B plus, double C minus, single A plus, double A minus, itu bisa dinilai. Uncertainty nggak bisa. Pendekatan Tanah Abangnya, ada orang mau investasi di Jember.
Bahwa 100 juta dolar mau bangun pabrik, orang Jember bilang, Bapak, ada 68% probability bahwasanya di Jember listrik akan mati 2,5 bulan setiap tahun. Kalau itu terjadi, omset Bapak akan turun 12%. Bottom line Bapak di pabrik ini akan turun 18%. Kalau itu terjadi, IRR Bapak secara unlevered 22%. Secara levered 26%. Top nggak kalau orang Jember bisa ngomong gitu? Ada. Itu adalah risk. Bisa diukur, bisa diprediksi, bisa dikuantifikasi, dan bisa dinilai. Dan tentunya bisa diverifikasi. Omongannya dia bisa dibuktikan apa tidak. Begitu dihitung ulang, dilakukan due diligence, ternyata benar. IRR-nya bakal segini, unlevered, IRR-nya bakal segini kalau levered. Orang yang sama atau orang lain mau bangun pabrik di titik lain di tanah air kita, datanglah dia mau bangun pabrik 100 juta dolar, orang setempat menyampaikan, insya Allah listrik tidak akan mati. Itu nggak bisa dikuantifikasi. Dan ini sangat bisa diedukasi. Untuk bagaimana setiap anggota dari masyarakat luas di Asia Tenggara untuk bisa mengassign probabilistic scenario ke apapun agar modal itu bisa mampir. Dan modal itu menganggap bahwasanya risiko itu adalah oksigen. Uncertainty itu bukan oksigen untuk pengalihan modal. Nah, bayangin, kita melihat bahwasanya negara-negara maju di Amerika Serikat, di Eropa Barat, dan teman-teman mereka di Korea Selatan, Jepang, dan Timur Tengah, mereka ini lagi mengelola 140 triliun dolar. 140 triliun dolar. Itu kurang lebih 100 kali dari PDB kita. Dan mereka niscaya harus melakukan diversifikasi karena premi resiko di negara maju ini sudah meningkat dan akan terus meningkat. Mengingat perilaku pemimpin di Amerika Serikat kayak begitu. Perilaku di beberapa negara di Eropa Barat kayak, ya, nggak usah nyebut nama. Dan ini membuahkan risk premium atau premi risiko sehingga mereka harus melakukan diversifikasi. Tapi mereka nggak mendiversifikasikan modal ke kita, hanya ke Singapura. Karena Singapura, apapun yang harus tegak, tegak. Dan mereka sangat berkapasitas untuk mentranslasi uncertainty menjadi resiko. Jadinya ke depan, ini kesimpulan saya di buku, bahwasanya kita nih lagi di pivot yang sangat berpeluang emas secara geopolitik. Karena dentuman geopolitik yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ini membuahkan struktur multipolaritas yang lebih nyata dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kalau dulu tuh multipolaritas yang agak lebih sulit diraba, sekarang multipolaritas yang jauh lebih nyata, jauh lebih diukur, jauh lebih bisa diraba, karena ketahuan siapa yang musuh, siapa yang teman, dan siapa yang bisa berayun. Tesis saya adalah Indonesia dan Asia Tenggara ini adalah kelompok yang bisa berayun. Bisa berayun ke Tiongkok dan bisa berayun ke Barat. Dan saya berhipotesa bahwasanya ayunan kita ke Tiongkok itu secara counterintuitif lebih untuk kepentingan pengalihan modal ekonomi. Pengalihan modal teknologi. Kenapa? Karena teknologi Tiongkok itu bukan 0 to 1, tapi 1 to the next digit dengan efisiensi dan keapian yang lebih tinggi, lebih cantik, lebih murah. Mengingat PDB per orang di Asia Tenggara itu mayoritas di bawah 13.205 dolar, termasuk Indonesia, Malaysia, apalagi Myanmar, Kambodia, dan Laos. Divergensi ekonomi di Asia Tenggara itu nyata. Singapura di 91.000 dolar per orang per tahun, Myanmar di 1.300, Indonesia di 5.000, Filipina di 3.000, Malaysia di 12.000, Brunei di 30-an ribu.
Jadi kalau pendapatan kita masih di bawah 13.000, kita nggak mampu beli iPhone, kita hanya mampu beli Oppo. Ini dalam batas intuisi bahwasanya pengalihan teknologi dari Tiongkok itu akan lebih masuk akal untuk 5 dekade ke depan. Sedangkan ayunan kita ke barat ini lebih untuk kepentingan modal. Mengingat mereka mengelola modal dengan jumlah yang luar biasa besar, tapi kita nggak bisa berkomunikasi. Karena kita nggak bisa bahasa Inggris, karena kita nggak bisa mentranslasi dari uncertainty menjadi risk, dan kita juga masih belum bisa menegakkan apapun yang harus tegak. Tapi ini PR-nya nyata, identifiable. Akhir kata, kalau saya lihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dengan Asia Tenggara dalam 30 tahun terakhir, GDP per kapitanya Tiongkok itu tumbuh 10 kali lipat 30 tahun terakhir. Sedangkan Asia Tenggara itu hanya 2,7 kali lipat. Ini dikarenakan 5 atribut. Yang pertama, investasi Tiongkok di pendidikan. Tiongkok tuh universitasnya cuma 2.600, Asia Tenggara 8.000. Tiongkok jumlah mahasiswanya 39 juta. Asia Tenggara cuma 19 juta. Tapi Tiongkok nyata bisa membuahkan properti intelektual yang keren banget. Ada di kantong kalian, ada di tangan kalian, ada di mobil kalian, ada di motor kalian, ada di rumah kalian. Tapi kita nggak bisa membuahkan properti intelektual yang nyata seperti apa yang dilakukan oleh sistem pendidikan di Tiongkok. Yang kedua, investasi mereka di infrastruktur. Tiongkok sudah membangun lebih dari 43.000 kilometer high speed rail atau kereta api cepat. Indonesia hanya 120 dan itu pun juga dibantu dan dibangun oleh Tiongkok. Yang ketiga, governance, titik temu antara talenta dan kekuasaan. Nggak optimal, ini sangat paradoksal karena Tiongkok secara politik itu otokrasi, tapi mereka berhasil mendemokratisasikan talenta. Mereka merekrut talenta lebih berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan patronase dan atau loyalitas. Sedangkan banyak demokrasi di dunia, paradoxically, merekrut talenta lebih berdasarkan patronase dan atau loyalitas, bukan berdasarkan meritokrasi. Sehingga banyak demokrasi di dunia tidak berhasil mendemokratisasikan talenta. Ini yang ketiga, governance. Yang keempat, daya saing. Gampang. Ngukurnya dalam konteks pengeluaran izin usaha. Tiongkok bisa mengeluarkan 10 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Asia Tenggara hanya bisa mengeluarkan 1 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Kalau kita kupas lebih dalam, Indonesia 0,3 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Filipina juga 0,3. Singapura 9 sampai 10 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Rata-rata untuk Asia Tenggara 1 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Kenapa? Kita hanya bisa mengeluarkan 0,3 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Karena 3 atribut. Yang pertama, fulusnya nggak ada. Ngapain gue ngurus izin usaha kalau duitnya nggak ada? Uang beredar cuma 45% dari PDB. Yang kedua, birokrasi. Ini balik lagi ke pendidikan, balik lagi ke kurangnya titik temu yang optimal antara talenta dengan kekuasaan. Yang ketiga, budaya. Budaya entrepreneurialism di Asia Tenggara atau di Indonesia itu nggak setinggi budaya kewirausahaan di Tiongkok. Ini balik lagi ke kalimat pertama saya tadi, bahwasanya kita tuh bisa berbudaya untuk menjadi wirausaha atau pengusaha kalau kita disuntik ambisi, kalau kita disuntik imajinasi. Balik lagi ke guru. Jadi yang keempat atribut adalah pendidikan, infrastruktur, governance, dan daya saing. Yang kelima, ini juga paradoksal. Tiongkok secara politik sentralistis, tapi secara ekonomi desentralistis. Indonesia secara politik desentralistis, tapi secara ekonomi sentralistis. Kalau Anda wali kota Malang, mau bangun pabrik, itu harus dapat izin dari Menteri A, Menteri B, Menteri C, Menteri D. Kalau di Tiongkok, kalau Anda wali kota Chongqing, atau Chengdu, atau Shenzhen, itu bisa langsung ke Stuttgart, ngedeal dengan Daimler untuk buka pabrik Mercy di Chengdu, atau di Chongqing, atau di Shenzhen, tanpa harus konsultasi dengan Beijing. Ini yang seringkali disebut sebagai fenomena mayor economy. Perekonomian yang didorong oleh wali kota.
dengan independensi yang tinggi sekali, tanpa ketergantungan terhadap Beijing. Nah, ini saya sudah mengungkapkan atribut-atribut apa saja yang membuahkan underperformance, tapi kalau menurut saya mau mengakhiri dengan optimisme. Ini sudah sangat identifiable, dan saya mau hal-hal seperti itu dijemput oleh kalian untuk bisa dicerna, dimetabolisasikan, agar kita bisa menjadi bangsa yang lebih keren ke depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.